Oke, jumpa lagi di video kali ini kita membahas mengenai kelanjutan dari tahap 5 dalam siklus analisis Big Data. Ya, jadi flashback dulu sebentar ya. Di tahap 5 kita membahas mengenai validasi dan pembersihan data. Ada beberapa contoh di kasus bagaimana data valid, nomor satu, nomor 2 data tidak valid, dan data kosong. Nah, kemarin kita sudah bahas, ya bisa cek videonya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap keenam, yaitu agregasi dan representasi data. Ini apa yang dimaksud nih? Nah, jadi di sini ya, latar belakangnya kan data itu tersebar di beberapa dataset. Dataset itu anggap saja tabel. Tabel seperti ini ya. Ini dataset A, B, dan B. Ya, jadi beberapa dataset tersebut mempunyai field. Ya, field itu apa? Field itu kolom. Nah, ini ya, kolom. Ini ada kolom satu, 2, 3. Ini kolom 3. Namanya field. Nah, ya. Jadi ada kasus di dalam dataset tersebut ya. Mungkin saja dataset tersebut mempunyai nilai yang sama tapi diulang-ulang terus ya. Nilai apa yang sama? Misalkan tanggal lahir ya, tanggal lahir. Nah, meskipun maksudnya sama tanggal lahirnya tapi formatnya berbeda, bisa saja begitu. Nah, di stage ini ya, dataset tersebut ya mulai dibuatkan sebuah standar. Harusnya bagaimana sih bentuk datasetnya ya, ini penting karena akan digunakan untuk tahapan selanjutnya ya, yang berhubungan dengan ilmu statistik. Yuk di kasus contoh mengenai agregasi ya, misalkan saya mempunyai dataset A, isinya ID dan nama. ID ini primary key ya, primary key. Dan ada dataset B, isinya ID sama juga primary key dan DOB. Field DOB itu apa? Date of birth, atau tanggal lahir ya. Ini kalau kita cermati sebetulnya hampir sama dengan di pelajaran mengenai basis data ya. Di sini kan bisa digabungkan ya, bisa digabungkan ya, sehingga muncul dataset berikutnya, yaitu dataset C yang isinya ID sama-sama primary key, harusnya sama, namanya diambil dari dataset A ini ya, kemudian DOB diambil dari dataset B. Nah, digabung ini kan sama seperti query join. Nah, tapi karena ini di big data ya, asumsinya harusnya sudah mempunyai data warehouse. Nah, bedanya apa sih data warehouse dengan database pada umumnya? Di data warehouse ya, datanya itu tidak bisa di update lagi. Nah, karena apa? Di data warehouse sifatnya adalah read only. Nah, hanya bisa dibaca saja. Kenapa kok gitu ya? Di pertemuan di video sebelumnya kita sudah membahas ya, kita sudah membahas itu ya. Oke, di agregasi dan representasi data, nah, memunculkan dataset C. Oke, yang tahap ketujuh ya, yaitu tahap analisis data. Nah, di sini kalau tabelnya datasetnya sudah benar, proses analisisnya enak. Tidak bakal keluar analisis yang
palsu, yang tidak sesuai. Nah, di sini bisa saja pekerjaannya itu sifatnya berulang-ulang terus, nah, berulang terus. Nah, ada yang sederhana, ada yang menantang. Nah, menantang itu maksudnya di challenger, ya, yang lebih menantang bisa menggunakan metode statistik. Ya. Oke, gitu saja tahapan agregasi, representasi hingga sampai analisis data. Ya. Mulai besok berarti kita akan membahas mengenai metodologi apa saja di dalam analisis data. Nah, oke, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.